Percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita dahsyat. 2-3 orang berkumpul maka Tuhan hadir. Saudara, tidak ada yang lebih indah selain kehadiran Tuhan. Bukan cuma di dalam kita, tapi juga di tengah-tengah kita. Dan saya percaya kalau Tuhan hadir, pasti sesuatu yang besar terjadi hari ini, saat ini juga, amin. Ya, kita bersyukur bisa berkumpul hari ini. Ada Olivia yang ulang tahun, kita akan berdoa. Dan juga kita semua saudara seiman di dalam Tuhan, amin. Saudara, bersyukurlah buat keluarga di dalam Tuhan, amin. Karena saya percaya salah satu anugerah dan mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah saudara-saudara seiman kita, amin. Coba bilang sama orang kanan kirinya, kamu tuh saudara di dalam Tuhan. Ya, sebenarnya ini juga pertama kali sih saya beribadah di saat ini. Kalau makan di bawah sering. Tapi kalau ibadah, jadi perkenalkan saya Yeri Patika Sarani. Terima kasih hari ini bisa diberikan kepercayaan dan berbagi. Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tuh selalu tertarik dengan satu tulisan yang sebenarnya sering ada di sekolah atau di kampus. Jadi kita sedikit bernostalgia. Tulisan apa itu saudara? Harap tenang, ada ujian. Gak tau kenapa saya kalau lihat tulisan itu tuh happy aja, wah ini kayaknya bukan untuk sekolah aja deh. Saya merasa tulisan itu untuk saya. Gitu. Lalu saya sering kali merenung bahwa harap tenang, ada ujian. Jadi ternyata ujian itu bukan cuma belajar aja cara menyelesaikannya. Saudara bisa belajar dengan sedemikian rupa, saudara bisa mempersiapkan apapun untuk menghadapi ujian, bahkan untuk menyelesaikan ujian. Tapi kalau nggak tenang, sama aja bohong. Makanya saya nggak tahu ya, kayaknya dahulu, sekarang dan selamanya, kalau orang ujian pasti itu hening. Tidak ada ujian yang gaduh. Karena kalau kita tidak tenang, kalau kita tidak memiliki sebuah ketenangan dalam batin kita, maka apapun yang pernah kita pelajari, apapun yang pernah kita yakini itu buyar. Nah, makanya ada hal yang sangat penting yang harusnya anak-anak Tuhan tidak boleh kehilangan hari-hari ini adalah ketenangan yang datang dari Tuhan. Saudara, saya percaya ujian itu kayaknya nggak akan ada habisnya sampai kita dipanggil Tuhan, saudara ya. Nah, bayangkan kalau kita nggak tenang, maka bagaimana kita menikmati hidup ini? Jadi satu-satunya cara adalah biarkan ujian tetap ada, tapi kejarlah yang namanya ketenangan yang datang dari Tuhan. Nah, saudara, saya percaya kita mungkin sudah sering mendengar penggalan dari kitab Mazmur 62 yang berarti semua orang itu sudah memiliki sebuah keyakinan yang kokoh kalau hanya dekat Tuhan kita tenang. Jadi ketenangan itu sumbernya dari Tuhan. Ya, kalau kita melihat ya, ini lumayan populer di kalangan milenial hari-hari ini. Mental health. Banyak orang sekarang bergumul dengan masalah kejiwaan. Artinya ketenangan itu menjadi hal yang mahal hari-hari ini. Orang rela bayar harga apapun asal dia memiliki ketenangan yang konsisten, bukan ketenangan yang sesaat. Dan ternyata itu sulit. Dan kalau saudara lihat di dalam Alkitab, ternyata banyak juga orang-orang yang dekat Tuhan, tapi nggak tenang hidupnya. Contoh di Perjanjian Lama, ada namanya Raja Saul. Raja Saul itu orang yang berjalan dalam rencana Tuhan. Tapi satu kali ketika banyak orang mulai bernyanyi dan dalam nyanyiannya adalah lebih memuji Daud dibanding dia iri. Orang dekat Tuhan masih bisa iri. Orang dekat Tuhan masih bisa marah. Nah, itu sebabnya harusnya kita percaya bahwa firman menuntun kita ke air yang tenang, rumput yang hijau. Saya berdoa hari ini, sore hari ini, ada keteduhan yang sejati yang ada di batin kita. Bukan karena yang luar berubah, tapi karena yang dalam bertumbuh di dalam Tuhan. Harusnya setiap kali kita tenggelam di dalam firman dan kebenarannya, harusnya setiap kali kita berkumpul bersama saudara-saudara seiman, ada satu hal yang kita tidak boleh kehilangan, yaitu ketenangan sejati yang datangnya dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi di dalam kita sebenarnya ada kekuatan ilahi. Yang percaya katakan amin. Ya, kita kalau ngangkat berat beban
Ya, masing-masing tuh beda-beda, betul kan? Tapi kalau kekuatan rohani kita sama, kita semua masing-masing dari sebelah kanan sampai sebelah kiri, dari depan sampai belakang, semua kita punya kekuatan rohani. Tapi kekuatan itu kadang hanya muncul ketika ketenangan itu ada. Jadi saudara, sebenarnya orang tuh sulit mengalahkan orang yang tenang, karena orang yang tenang itu orang yang kuat. Betul kan? Ya, kalau saudara menghadapi seseorang yang cool, tenang, saudara nggak akan tahu ini orang jago apa enggak, pintar apa enggak, ya kan? Keteduhannya itu mengkamuflase gitu. Saya sebenarnya sedang menghadapi siapa ya? Karena apa? Kok dia tenang banget gitu. Nah, itu sebabnya salah satu ciri saya percaya bahwa ketika kita berjalan bersama gembala yang baik, ada keteduhan dan ketenangan yang datangnya bukan dari luar ke dalam, tapi justru dari dalam keluar. Dan saya yakini kalau itu terjadi dalam hidup kita, siapapun yang duduk di sebelah kita dan di sekitar kita gak ikut tenang. Karena dari dalam kita mengalir aliran kehidupan, dan kehidupan itu menghidupi semua yang ada di sekitar kita. Minimal aliran itu akan membuat bukan kegaduhan, tapi ketenangan yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Saudara masih ingat anak yang sulung? Ketika yang bungsu bertobat di kandang babi, lalu kembali, dia dekat dengan bapaknya, tapi waktu yang bungsu balik, dia gak tenang. Dia kayak marah gitu loh, kok adik saya dikasih jubah, dipotongin hewan terbaik, dikasih cincin. Orang bisa dekat Tuhan, tapi tetap gak tenang. Nah, itu sebabnya saya mengajak setiap kita bahwa ayo, hari ini kita belajar bagaimana menemukan ketenangan yang sejati. Ingat siapa di antara murid Yesus yang pernah memotong telinga Imam Markus? Petrus. Dia nggak terlalu jauh dari Yesus. Harusnya ketenangan Yesus jadi bagian dia, tapi dia mengeluarkan pedang dan memutus telinga salah satu prajurit yang menangkap Yesus. Jadi saudara, kalau orang tidak mengerti, maka orang bisa kenal Tuhan dan tetap brutal emosionalnya. Betul ya? Nah, makanya biar hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana menemukan sebuah ketenangan yang sejati. Dan saya percaya saudara, kalau kita menghidupinya, maka kita tidak perlu mimbar untuk jadi berkat buat siapapun. Karena orang akan ngekor siapapun yang memiliki ketenangan itu. Amin saudara, amin. Orang akan suka, orang akan bergairah. Dan saya berdoa siapapun yang datang di komsel ini memiliki ketenangan ilahi yang datangnya dari Tuhan. Mungkin di lantai satu masih gundah-gulana, masih bingung mau ngapain. Tapi saya percaya ketika pujian diadakan, ketika orang mengucapkan Shalom, maka turunlah damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hati dan pikiran kita. Amin saudara. Mari kita lihat ada satu kisah di mana Yesus itu menyembuhkan, Yesus itu melakukan mujizat, mengubah 5 roti dan 2 ikan, lalu memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak, lalu sisa 12 bakul. Saudara bisa bayangkan pada dalam satu ketika, nggak kerja, nggak apa, tiba-tiba makanan berlimpah. Itu mungkin ada yang berpikir enak juga itu Tuhan ya, subsidi gratis, sisa 12 bakul lagi. Saya kalau ada saat itu, saya pengen tetap ada di situ, nggak kemana-mana, karena enak. Bapak Ibu, bukan cuma makanan loh, bukan cuma makanan, ada Yesus dan murid-muridnya. Itu pasti tempat yang enak banget, yang tenang banget. Keselamatan ada, makanan juga ada. Orang bilang perut terbuka, hati terbuka. Gitu ya. Ya, istri saya kadang suka bilang gini, laki gua kalau lapar reset. Emang benar, banyak laki-laki termasuk saya kadang-kadang kalau lapar reset. Gitu. Nah, Yesus menghadapi 5.000 laki-laki dan terselesaikan masalah itu, plus sisa lagi 12 bakul. Soalnya bayangin kalau makanan sisa, kita nggak akan takut lapar. Di sini ada makanan berlimpah, di sini ada Yesus dan murid-muridnya. Jadi rohani ada, jasmani juga ada. Wah, itu menyenangkan sekali. Saya berimajinasi Yesus akan lakukan ini dalam waktu yang cukup panjang, minimal seminggu. Tapi ternyata enggak. Itu hanya rentetan dari rencana kecil yang Yesus mau ajarkan pada banyak orang sebenarnya.
Nah, Alkitab mencatat setelah itu ternyata tidak ada lagi mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tidak ada lagi. Yang ada 5.000 orang yang tadinya ikut Yesus bubar gerak, gak tahu kemana, dan tidak dicatat satu pun namanya dalam Alkitab. Akhirnya sisa 12 murid. Nah, lalu kita lanjut ke cerita ini. Ketakutan setengah mati. Saudara, jangan biarkan ketakutan terpelihara sempurna dalam pikiran dan batin kita. Saudara, kalau kita mau lihat hari-hari ini, salah satu musuh besar iman dan orang percaya adalah ketakutan. Ketakutan kadang lebih mengerikan dari aslinya sendiri. Betul gak, saudara? Orang yang tidak menang terhadap ketakutan, maka setiap hari dia akan digiring oleh imajinasi ketakutannya dan membuat dia tidak bisa menikmati apapun. Saya sebut gini, saudara, ketakutan itu mirip penumpang gelap kalau kita naik mobil. Kemanapun kita pergi, dia ikut. Tapi kita harus berusaha. Jangan biarkan dia yang pegang kemudi dan menentukan arah hidup kita. Ketakutan sangat dominan dalam menentukan arah, saudara. Dan murid-murid sangat ketakutan. Saudara, siapa percaya kalau kita takut, maka pasti ada harapan. Kita minta tolong sama Tuhan, amin. Betul, siapa lagi? Apalagi tuh kalau udah mentok gitu. Orang kalau mentok pasti nyari Tuhan. Makanya banyak orang nyari Tuhan kalau anak sekolah pas ujian. Banyak orang pas sakit tuh, cinta Tuhannya besar. Masuk penjara tuh kayak semangat banget gitu. Ya, ada sisi keterdesakannya. Artinya gitu, itu hal yang wajar. Kadang-kadang waktu kita terdesak, refleks dalam Yesus, dalam nama Yesus. Karena ketakutan yang sudah melampaui limit kita, siapa lagi kalau bukan Tuhan? Betul kan? Lalu Yesus datang. Bayangkan, tadinya dia doa sendiri di atas bukit, lalu dia datang, tujuannya menghampiri murid-muridnya. Mungkin kalau sekarang Yesus disebut Basarnas pertama, dan dia tidak berenang. Yesus jalan di atas air karena ada hal-hal tertentu yang kita butuhkan mujizat. Betul, saudara? Betul kan? Yang kita butuhkan bukan lagi nasihat, yang kita butuhkan mujizat. Kita sudah tahu teorinya, tapi kita butuh mujizat. Dan tahu kan, saudara, Yesus datang dalam kemuliaannya, jalan di atas air. Sama setuju, kalau Yesus ada, pasti ada damai. Betul. Saya berpikir kalau saya punya masalah, lalu Yesus hadir, 80% selesai masalahnya. Sisanya sikap hati saya. Dan ketika murid-murid di tengah badai, lalu Yesus datang dalam kemuliaannya. Suatu apa yang terjadi? Kita lihat ayat selanjutnya. Ketika ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka takut. Kalau tidak diatasi, bahkan Tuhan datang pun kita bilang hantu. Bayangkan kalau ada orang baik, kita bisa bilang dia hantu. Kita bisa bilang tetangga kita hantu. Kita bisa bilang pendeta kita hantu. Kita bisa bilang jemaat kita hantu. Kita bisa bilang sahabat kita hantu. Objeknya orang, tapi imajinasi kita karena takut kita bilangnya hantu. Mengerikan kan, saudara? Jadi orang bisa salah persepsi jelas, bukan karena matanya kabur, bukan karena dia nggak terbiasa lihat jauh, bukan karena ketakutan yang begitu dominan sehingga Markus Lukas hilang di kepala. Soalnya pernah mengalami satu ketakutan yang semua korban tiba-tiba hilang begitu aja. Semua pengajaran-pengajaran dalam sekejap, boom, hilang. Dan sudah tidak berdaya. Makanya kadang kalau orang ketakutan, apa aja di depannya dia pasti raih. Dan sudah tahu, 2 tahun semua kita oleh kondisi pandemi COVID-19 ini seperti di-drill oleh keadaan. Banyak kadang-kadang orang dikubur. Tapi saya suka Yesus. Yesus itu selalu berdiri di titik krisis. Titik paling ketakutan kita, saya ulangi, di titik paling ketakutan kita, di situ dia memulai perkara yang besar. Dia tidak menghakimi ketakutan kita, tapi dia memulai anugerah yang besar dari titik ketakutan itu.
Lalu Yesus berkata kepada murid-murid yang baru mengatai Yesus itu hantu. Memang Tuhan dan Tuhan hantu itu kan kalimatnya mirip, tapi kan Tuhan beda sama hantu. Bagaimana bisa salah persepsinya, parah banget gitu. Saya bayangin kalau saya pulang terus tiba-tiba istri saya teriak, setan lu, ini kan suaminya. Tapi kalau orang ketakutan bisa jadi tuh. Bisa jadi. Betul nggak? Makanya kita butuh duduk diam tenang seperti ini untuk mendengarkan arahan-arahan dari firman yang menguatkan kita. Lalu ayat ke-29, jangan takut. Dia tidak menghakimi orang takut. Bapak Ibu jangan hakimi kalau ada orang yang ketakutan. Jangan bilang makanya punya iman dong kayak saya. Oh, tar dulu itu bisa keadaan berbalik. Betul ya sudah. Soalnya kenapa waktu ketakutan itu muncul apa yang terjadi? Ketidakberdayaan kita itu akan muncul. Tidak ada orang bisa sombong di sini. Orang mau punya apapun kalau ketakutannya udah muncul, itu saya bilang Matius, Markus, Lukas bilang tepat. Tapi Yesus langsung menuju titik masalah yang dimiliki murid-murid yang sesungguhnya. Apa itu ketakutan? Lalu dia sampaikan satu perkataan, tenanglah. Pertama, kedua, aku ini, jangan takut. Dan kita tahu happy ending lah murid-muridnya. Gak ada yang tenggelam, gak ada yang mati, semua baik-baik aja. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya satu pertanyaan penting Bapak Ibu Saudara bagi setiap kita sebagai kita pembelajaran sore hari ini. Menurut Bapak Ibu Saudara, mana tempat yang lebih aman? Di darat atau di laut? Gampang lah jawabnya. Di darat ini tanah. Setidak seimbangnya refleks masih tanah. Kalau saudara salah langkah di laut, ratusan kilometer. Iya kalau bisa berenang. Iya kalau bisa berenang pas ada badai. Jadi itu pertanyaan yang nggak perlu ditanya. Mana sih yang lebih aman? Di darat, ada roti, ada ikan, ada Yesus. Apa di tengah laut? Nah, saya mau katakan, untuk kontekstual cerita ini, buat Yesus adalah yang paling aman di tengah laut. Karena Yesus selalu membawa kita ke tempat yang tenang. Bagaimana bisa tempat tenang di tengah laut? Dan Yesus baru dikatain hantu sama murid-muridnya. Nah di sini perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yesus mengajarkan satu poin penting. Bagaimana rasa tenang bisa menjadi bagian dalam hidup kita. Ternyata rasa tenang bukan ditentukan lewat lokasi. Rasa tenang ditentukan lewat perkataan Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Saudara kita bisa ada di zona hijau tapi gak punya firman, panik ya kan? Kita bisa ada di zona hitam tapi ada perkataan Tuhan. Kita bisa dipenuhi oleh tenang dan damai. Karena ketenangan sejatinya datang dari perkataan Tuhan. Jadi kalau saudara menerima firman, tempat di mana saudara berpijak aman. Aman. Dan ketika itu menjadi aman, maka rasa aman akan mensuplai ketenangan yang sejati. Intinya, cintailah firman sebagai sumber ketenangan kita. Saudara nggak bisa dapatkan di luar firman. Memang kadang-kadang sederhana. Hati yang gembira adalah obat yang maju, tetapi semangat yang patah mengeringkan gula. Saudara, dua keputusan, orang bisa percaya, orang bisa enggak, tapi itu menentukan ketenangan. Jadi ternyata ketenangan sejatinya bukan dari lokasinya, bukan dari situasinya. Dimanapun kita berada, di dalam, di luar, di depan, di belakang, kalau ada firman, pasti ketenangan lambat laun akan menjadi bagian kita. Yesus sedang mengajak murid-murid bahwa rasa tenang yang sejati bukan di laut atau di darat. Rasa tenang yang sejati, rasa aman yang sejati dari perkataan Tuhan. Saya ingat Matius 7, perumpamaan sederhana. Orang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Dia seumpama seseorang yang mendirikan rumah di atas
batu karang yang teguh. Lalu waktu badai dan banjir datang, rumah itu tetap kuat. Jadi mendirikan rumah di atas batu karang adalah mengizinkan firman menjadi sangat dominan di seluruh aspek kehidupan kita. Dimanapun, pekerjaan, pelayanan, keluarga, hobi, dimanapun saudara. Dan kita mesti bersyukur bahwa kalau sampai hari ini kita masih bisa dengar firman Tuhan, itu artinya Tuhan senantiasa mau kita ada di tempat yang aman. Amin saudara. Saudara, kalau saudara lihat tanah yang berlimpah susu dan madunya, oh itu bukan tempat yang aman saudara. Tembok Yeriko diruntuhkan, taklukkan musuh. Tanah yang berlimpah susu dan madunya, bukan lokasinya, tapi perkataan firman yang tetap tinggal di dalam kita. Perkataan firman yang tetap kuat di dalam kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, hormati setiap masalah kita. Karena saya percaya firman akan memberikan ketenangan dan kekuatan dalam kehidupan dan batin kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya percaya ketika Daud lawan Goliat, saudara, semua analisis perang gak usah keluarkan effort, ya jelaslah. Daud lawan Goliat, Goliat sedemikian besarnya, Daud sedemikian kecilnya. Daud dikasih baju perang melorot, Bapak Ibu. Ya iyalah, nggak ada baju perang ukuran S. Daud nggak bisa dikasih senjata, dia nggak bisa megang, sampai yang dia bawa itu tongkat. Sampai Goliat bilang sama Daud, anjingkah aku? Sampai kamu bawa tongkat? Nggak ada yang berani hadapi Goliat saat itu, karena mereka masih berpikir bahwa ya mereka nggak punya senjata yang kuat, mereka kurang tinggi, mereka kurang senjata, mereka kurang pengalaman. Tahukah saudara, Goliat tidak memperhitungkan satu senjata pamungkasnya Daud yang membuatkan dia kalah telak. Salah dia nggak hitung ini. Kalau dia hitung, mungkin pertarungan sengit. Ketika Daud menghadapi Goliat, melewati garis aman, mungkin Daud bilang ini, ya memang saya kurang tinggi, kurang senjata, kurang pengalaman, kurang otak juga kali karena mau menghadapi raksasa. Tapi dia keluarkan senjata pamungkas. Apa itu adalah perkataan Tuhan dalam kehidupan. Dia ingat ketika Yesaya datang mengurapi dia, seakan berkata, there is a king inside you, ada raja di dalam kamu. Dia hadapi semua raksasa, bukan dari semua apa yang bisa dia genggam, tapi dia menghadapi dengan satu senjata, perkataan Tuhan dalam hidupnya. Makanya di Efesus dikatakan pedang roh yang adalah firman Allah yang hidup. Itu sebabnya saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang gak mudah. Saya percaya juga bahwa Tuhan akan bawa kita kemana-mana dengan saudara. Kita udah mau akhir 2021 gak rasa, tapi kadang deg-degan juga. Apakah ini akan berlanjut apa enggak? Minggu 2 bulan ini, yang mau usaha, yang mau pelayanan, semua bingung. Mau mulainya dari mana? Bingung karena kita sudah pernah punya pengalaman. Oke, aman, mulai ternyata enggak. Menghadapi kebijakan yang berubah-ubah. Gimana nih nasib kita 2022? Harus mulai dari mana? Anak-anak kita nih harus mulai dari mana? Sekolah tuh idealnya onsite atau online sih? Onsite pusing, online juga pusing. Baru mulai kita udah dengar klaster baru, dan kayaknya semua tuh membingungkan, betul nggak saudara? Dari mana kita mau mulainya? Tapi saya percaya kita bisa mulai dari manapun. Karena kita dimanapun itu bisa menjadi tempat yang aman. Seorang mulai dari kiri lebih kiri lagi, kanan lebih kanan lagi, belakang, asal ada kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengalahkan ketakutan. Saya mau bersaksi, saya tutup dengan kesaksian. Saya itu orang yang paling takut ngomong depan banyak orang. Saya jujur aja. Jadi dulu punya masa lalu yang buruk. Saya SMP 2 kali saya dikeluarin dari sekolah, SMA 8 kali selain Badung. Tapi saya tuh paling takut gitu ngomong depan banyak orang. Dan itu kayak mengerikan buat saya. Makanya saya mendingan gak naik kelas dibanding
harus maju ke kelas. Selain saya pernah diledekin dan buat banyak hal trauma, tapi saya punya ketakutan yang raksasa banget gitu. Kayak orang kan punya ketakutan masing-masing ya. Nah buat saya, ngomong di depan banyak orang kayak gitu. Nah tahun 2000 saya bertobat, lalu saya langsung berdoa, saya akan ikuti semua rencana kecuali satu, ngomong depan banyak orang. Pokoknya itu saya nggak mau. Yang lain terserah, saya akan ikut. Mau saya sekolah kitab, oke, mau tapi ngomong di depan banyak orang itu enggak. Saya pernah coba sekali. Ya, dulu kan lebih konservatif ya, mana-mana pakai jas, pakai dasi. Saya gulung dasi nggak sadar. Shalom. Jadi saudara sedikit tegangnya gitu. Jadi ini saya gulungin dasinya sampai tinggi. Atau saya melihatnya ke sini terus ya saudara saya bersaksi Tuhan baik. Atau pokoknya wah mengerikan lah. Nah, satu kali saya dapat kesempatan pertama kali bersaksi di depan keluarga sendiri. Wah itu dia saya bilang Matius, Markus, Lukas hilang kepala. Oh, udah tegang, udah panik, udah nggak tahu lah kayak apa. Lalu muncullah jadwalnya. H-7 saya habiskan 7 hari itu dengan menghampiri begitu banyak hamba Tuhan untuk doain saya. Saya nggak tahu kepala saya dulu ya rambut ada sedikit lah. Itu udah minyak semua tiap hari. Pokoknya ada siapa Pak doain saya Pak, Ibu hamba Tuhan ya doain saya terus saya punya ketakutan yang begitu mengerikan gitu. Sampai hari H. Ya kita kan sama-sama tahu ya. Biasanya kan kalau kesaksian itu sebelum firman, betul. Jadi saya udah bisa ngitung 2 pujian, 3 praise, 1 worship, kesaksian nih. Nah sebelum kesaksian, saya harus cari tempat di mana saya itu bisa berdoa dengan aman dan nyaman sendirian. Di mana? Di WC. Itu saya ingat banget. Jadi sebelum saya lari masuk WC, tutup kunci, berlutut berdoa. Aduh, Tuhan tolong Tuhan. Lalu sementara saya berdoa, saudara, ada satu perempuan masuk kamar mandi salah. Kalau saya berdoa fokus. Habis satu perempuan, 2 perempuan masuk. Habis itu 3 perempuan masuk. Saya salah masuk WC. Saudara, hari ini sih lucu, tapi kalau hari itu saya nggak bisa lihat tangga yang lurus sama yang ini tuh udah saking takutnya. Di sini saya ngerti satu metode, saudara. Kadang-kadang Tuhan itu menyembuhkan luka dengan luka. Saya belajar ini waktu bapak saya sakit, ada kanker dan harus dioperasi. Operasikan buat luka baru, betul. Tapi bukan untuk nyakitin, untuk menyembuhkan secara permanen yang di dalam. Saya hari itu seperti Tuhan lagi buat luka baru. Kenapa Tuhan buat trauma di hal yang saya paling takut? Dan waktunya sudah. Bayangin udah malu, salah masuk WC, udah gitu yang masuk WC itu teman papa saya lagi. Wah, udah bingung sudah. Tapi ketika ini pertama kali nih, saya ingat. Shalom Bapak Ibu Saudara, pulih sampai hari ini. Artinya ketakutan itu bisa lenyap ketika kita menuruti firman yang kadang-kadang mendorong kita ke tempat yang gak enak kayak begini. Kadang-kadang dia menyembuhkan luka dengan luka. Supaya waktu luka kita gak lari, aku ditarik sama Tuhan, ayo balik lagi. Tapi kali ini kamu tidak sendiri, kamu sama pulih. Ya ada lagi tempat untuk ketakutan bersemayam dalam batin kita. Karena yang paling kita takut disuruh Tuhan hadapi di situ, tapi berdua dengan Dia. Pulih dan sembuh. Saya berdoa hari ini, siapapun kita, apapun yang pernah kita alami, yang sedang kita alami, saya percaya ada perkataan yang hidup di tengah-tengah kita. Mungkin hari ini Tuhan bawa kita ke hal yang paling kita gak suka, kita gak mau. Tapi saya percaya itu mungkin satu cara Dia menyembuhkan batin kita, sehingga iman yang menuntun